Ketika kita sibuk berusaha mendapatkan pengakuan dari orang lain, kita sedang membuat diri kita sendiri lelah dan pada akhirnya frustasi. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas soal fenomena people pleaser. Apakah kamu orang yang sulit menolak permintaan orang lain? Selalu terlihat sebagai pribadi yang suka menolong, baik, dan selalu setuju dengan orang lain. Jika iya, mungkin saja kamu termasuk dalam kategori people pleaser. Sekilas tidak ada yang salah, tentunya tidak masalah dong jadi orang yang ramah. Tapi perlu dicatat, people pleaser itu bukan hanya soal menjadi orang yang baik. Tapi orang tersebut bersedia mengubah perilakunya demi memenuhi perasaan orang lain. Pada akhirnya, semua ini berpengaruh pada kesehatan mental seseorang. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Apa sih people pleaser? Jadi, seorang people pleaser adalah seorang yang terbiasa menaruh kepentingan orang lain di atas dirinya sendiri. Orang dengan tipe ini seringkali dilihat sebagai orang yang penurut, baik, suka membantu, dan sebagainya. Tapi sayangnya, jika dilakukan terus-menerus, hal ini malah berdampak buruk bagi kesehatan mental seseorang. Alasan seseorang menjadi people pleaser mungkin berasal dari interaksi sosialnya di awal. Mungkin saja mereka dibesarkan dalam keluarga yang mencintai mereka dengan syarat. Misalnya, anak tersebut harus berusaha untuk memperoleh cinta dan perhatian orang tuanya, atau orang tua mereka tidak hadir secara emosional, atau juga orang tua mereka sering tidak ada. Alhasil, orang tersebut menjadi seorang yang butuh validasi dan penerimaan dari orang lain. Dia ingin dirinya diakui dan diterima oleh semua orang. Apa sih tanda seorang people pleaser? Apa bedanya orang yang baik dan orang yang tergolong people pleaser? Pertama, selalu setuju dengan orang lain. Banyak dari kita belajar untuk mendengarkan orang lain sebagai bagian dari keahlian sosial. Namun bukan berarti kamu harus selalu setuju. Kedua, meminta maaf pada hal yang bukan salahmu sendiri. Seorang people pleaser seringkali membuat diri mereka bertanggung jawab atas respon orang lain. Jika orang lain merasa tidak senang, kamu mungkin saja menyalahkan dirimu sendiri atau takut merasa kalau dirimu adalah masalahnya. Tentu saja tidak salah apabila kamu minta maaf ketika salah atau menyakiti orang lain. Tapi mungkin ada yang perlu dicari tahu. Jika kamu selalu minta maaf apalagi terhadap hal yang berada di luar kendali. Misalnya begini, bos kamu meminta tolong kamu untuk memesankan makanan untuk makan siang satu tim. Nah, ketika makanan yang datang salah, kamu justru merasa tidak enak dan sangat bersalah. Padahal kamu sudah memesan dengan benar dan kesalahannya ada di pihak restoran. Ketiga, tidak bisa bilang tidak. Coba ingat, ketika orang lain minta tolong, apakah kamu selalu bilang iya? Atau kamu kesulitan untuk bilang tidak? Jika iya, mungkin saja kamu merupakan seorang people pleaser. Misalnya, ketika ada teman yang minta tolong, kamu merasa punya kewajiban untuk menolong. Padahal mungkin saja saat itu waktunya tidak memungkinkan atau kamu ada prioritas lain. Tapi kami sulit atau bahkan tidak bisa menolak karena takut kalau kamu dianggap malah tidak peduli dengan mereka. Keempat, mengubah perilaku tergantung lingkungan sekitar. Seorang people pleaser cenderung mengubah perilakunya untuk menyesuaikan dengan orang lain yang ada di dalam sebuah kelompok. Alhasil, kamu mungkin saja tidak menjadi dirimu sendiri. Tidak jarang, seorang people pleaser seringkali melakukan apapun untuk menghindari konflik. Bahkan ketika mereka harus berubah menjadi pribadi yang 100% berbeda. Kelima, nilai diri ditentukan oleh orang lain. Seorang people pleaser butuh validasi dari orang lain agar dirinya merasa lebih baik. Bahkan ibaratnya mereka rela melakukan apapun demi mendapatkan pujian. Perhatian dengan orang lain itu tidak salah. Ini merupakan salah satu aspek penting dalam membangun hubungan dengan orang lain. Tapi jika kamu terlalu banyak menghabiskan waktu membuat orang lain senang, maka mungkin saja kamu akan mengalami beberapa hal ini. Pertama, marah dan frustasi. Mungkin saja kamu menikmati aktivitas membantu orang lain.
Tapi mungkin saja kamu frustasi saat kamu sedang merasa ragu atau merasa kalau itu bukan tanggung jawab kamu. Perasaan ini akhirnya menjadi sebuah siklus yang beracun. Membantu orang lain, marah dengan mereka karena merasa diperdaya, lalu merasa menyesal atau bersalah kepada diri sendiri. Kedua, kehabisan energi. Setiap orang tentunya punya jumlah energi yang terbatas. Nah, ketika energi itu dihabiskan untuk memuaskan orang lain, maka kamu jadi kehilangan sumber energi berharga untuk dirimu sendiri. Ketiga, merasa tidak menjadi diri sendiri. Seorang people pleaser seringkali menutup keinginannya demi menyenangkan orang lain. Alhasil, kamu mungkin merasa berpura-pura terus-menerus. Ingat, ada perbedaan besar antara menjadi orang baik dan seorang people pleaser. Seseorang melakukan hal baik untuk orang lain bisa karena berbagai alasan. Misalnya untuk merasa dirinya sebagai orang baik, membalas kebaikan orang lain, atau berusaha mendapatkan hati orang lain dan sebagainya. Namun jika kamu melakukan kebaikan kepada orang lain hanya karena kamu takut ditolak atau tidak disukai jika kamu bilang tidak, maka ada kemungkinan besar kalau kamu sedang people pleasing. Oke, sekarang mungkin kamu sadar kalau kamu cenderung merupakan people pleaser. Apa yang bisa kamu lakukan? Pertama, buat batasan. Penting untuk mengetahui batasan pribadi dan mengkomunikasikan hal tersebut. Jika kamu merasa kalau seorang meminta sesuatu secara berlebihan, maka kamu perlu memberitahu mereka kalau itu berada di luar batasan. Kamu pun juga bisa membuat batasan pribadi, misalnya tidak mengecek email atau chat dari kantor setelah pulang kerja. Hanya mengangkat telepon ketika situasi sedang penting, dan sebagainya. Kedua, mulai dari hal kecil. Membuat perubahan besar memang tidak mudah. Kamu perlu memulainya dari hal kecil. Bukan hanya bagi dirimu sendiri, tapi juga bagi orang lain di sekitarmu untuk menyesuaikan. Mulailah dengan bilang tidak pada permintaan kecil, cobalah untuk ungkapkan pendapatmu pribadi, atau minta orang lain membantu kamu. Langkah kecil ini pelan-pelan akan mengubah kebiasaan sedikit demi sedikit. Ketiga, hubungan itu dua arah. Sebuah hubungan yang sehat tidak berat sebelah. Masing-masing pihak perlu berkontribusi saling memberi agar hubungan itu bertumbuh. Jadi, kalau kamu terus-menerus selalu berkorban, tentunya ini bukan hubungan yang sehat ya. Keempat, membantu hanya ketika kamu ingin. Berhenti menjadi people pleaser bukan artinya kita harus jadi seorang yang arogan dan egois. Tidak, tentunya kamu masih bisa jadi orang yang baik dan suka menolong. Namun hanya lakukan itu ketika kamu ingin. Dorongan itu harus ada dari dalam dirimu sendiri, bukan karena kamu takut ditolak atau ditinggal karena kamu tidak memberikan bantuan. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.